Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Polisi Dr. Anus Heruwinarko SH bersama rombongan mengadakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni salah satunya berkunjung di kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara guna bertemu dengan aparat penegak hukum baik dari Polda Sultra, Kejati Sultra, dan unsur-unsur terkait lainnya. Kamis 26 November 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini turut hadir Kapolda Sultra, Irjen Polisi Yan Sultra Indrajaya, Kejati Sultra, Kepala BNN Provinsi Sultra, Kombes Polisi Baharudin Ginting, Kakanwil Kemenkumham Sultra, Dirres Narkoba Polda Sultra, Kombes Polisi Muhammad Eka Faturrahman, Kadis Kesehatan Prof Sultra, Kadis Sosial Prof Sultra, Sekda Kota Kendari, dan Ketua DPRD Kota Kendari. Dalam wawancara dengan awak media, Komjen Polisi Dr. Anus Heruwinarko SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa kunjungan kali ini guna bertemu dengan aparat hukum terkait penanganan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Tenggara, di mana peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari saat ini sangat memprihatinkan dan hampir semua tersangka yang ditangkap oleh penyidik semuanya masuk penjara. Ia juga menambahkan ke depan perlu optimalisasi asesmen bagi siapa saja yang tertangkap oleh Polri untuk melihat secara hukum atau secara medis. Jika pelaku masuk kategori masuk jaringan atau bandar besar, maka akan diproses secara hukum. Sedangkan jika hanya sebagai pengguna, maka akan diasesmen untuk diajukan ke kejaksaan dengan menempuh proses persidangan singkat dengan menerapkan pasal 127 tentang penyalahgunaan dengan vonis rehabilitasi. Selain itu, rehabilitasi ini butuh kesiapan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar pengguna narkotika ini bisa direhabilitasi, dan juga untuk mengurangi 9 daerah rawan narkoba di Kota Kendari dengan program Kampung Tangguh yang digagas oleh Kapolda Sultra. Datang ke sini pertama-tama mengajak aparat penegak hukum. Di sini alhamdulillah Pak Kapolda dengan Dinas Narkoba, tadi juga ketemu dengan Pak Kajati dengan Aspidum tadi jadi diskusi. Lalu dengan hakim tinggi kita mendiskusikan tentang dan dari Kumham kita mendiskusikan tentang masalah bahaya narkoba, terutama penanganan narkoba yang ada di Sumatera ini. Memang cukup memprihatinkan di sini, ya, di mana hampir semua yang ditangkap oleh penyidik itu semua ini penjara. Nah, ini yang kita harapkan supaya nanti ada asesmen, sudah ada asesmen, supaya nanti diaktifkan, lebih optimalkan lagi asesmen ini. Jadi setiap ketangkapan dari penyidik Polri, kita asesmen, kita bisa melihat secara hukum maupun secara medis. Kalau hukum kalau masuk jaringan atau di bandar besar, kita lihat proses hukum. Lalu kalau misalnya sebagai pengguna kita pisahkan, lalu kita hasil asesmen itu kita ajukan ke kejaksaan. Di kejaksaan di sini ada aturan persidangan singkat. Nah, ini kita coba kita sosialisasikan di Sultra ini, sehingga terlihat terlalu lama setelah ditangkap, setelah di asesmen dikenakan pasal 127 atau sebagai penyalahguna. Jadi ponisnya adalah rehabilitasi. Nah, ini rehabilitasi juga kita diskusi tadi dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Kesehatan, kesiapan rehabilitasi di Sultra ini. Nah, ini yang kita lakukan supaya mudah-mudahan tidak semua masuk penjara yang masalah narkoba ini. Ya, supaya pengguna ini kita rehab biar ke depan ini lebih bagus lagi. Lalu juga tadi kita diskusikan dengan Pak Kapolda tentang ada 9 daerah rawan narkoba di Kendari ini. Ini yang kita harapkan nanti ada capacity building, ada pelatihan-pelatihan supaya rawan narkoba itu bisa kita hijaukan. Ya, jadi Pak Kapolda punya program Kampung Tangguh. Nah, ini kita harapkan Kampung Tangguh diarahkan juga ke tempat 9 tadi. Tempat 9 daerah di Kendari ini yang rawan narkoba hasil mapping dari BNN Pusat. Mudah-mudahan dengan program Kampung Tangguh ini bisa masuk dan kita bisa benahi kampung-kampung tersebut yang tadi narkoba tidak menggunakan narkoba lagi. Demikian. Senada dengan itu, Kapolda Sultra melalui Dir Narkoba Polda Sultra, Kombes Polisi Muhammad Eka Faturrahman menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri seluruh stakeholder guna membahas 2 hal, yakni persidangan singkat dan tim terpadu dalam pemberantasan narkoba di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari. Ia juga menambahkan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, di tahun 2019,
Ditres Narkoba Polda Sultra mengungkap 250 lebih kasus narkoba dan di tahun 2020 mengungkap 360 lebih kasus narkoba. Selain kenaikan jumlah kasus, jumlah tersangka yang ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Sultra di tahun 2019 sebanyak 190 tersangka dan di tahun 2020 naik sebesar 440 orang tersangka. Dengan segala upaya pencegahan preventif, penyuluhan, razia juga sudah dilakukan akan tetapi belum menurunkan angka tindak pidana narkoba. Jadi kedatangan Kepala BNN RI ini adalah bagian upaya mensinergikan upaya pemberantasan narkotika di Sultra, khususnya di Kota Kendari. Dan ke depan, 9 daerah yang disorot menjadi daerah rawan narkoba di Kota Kendari akan menjadi prioritas pemberantasan narkotika di Kota Kendari. Dari Narkoba bersama dengan stakeholder penegakan hukum di Sulawesi Tenggara, ada BNN, ada Kejaksaan Tinggi, ada Pengadilan Tinggi ikut, ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan tadi membicarakan berkaitan dengan dua hal sebenarnya, tentang pemeriksaan cepat dan tim terpadu rehabilitasi TAT. Jadi kita bahas bagaimana ujung-ujungnya tujuannya itu memberantas narkoba di wilayah Kendari khususnya dan Sulawesi Tenggara. Ada upaya-upaya bagaimana kita pemerintah bisa membuat zero di Kendari. Itu gambaran sekilas rekan-rekan berkaitan dengan narkoba yang ada di Sulawesi Tenggara. 2 tahun terakhir ini, tahun 2019 kami Direktorat Narkoba mengungkap 250 sekian kasus. Sedangkan di tahun 2020 bertambah 60% jadi 360 sekian. Yang mana tersangkanya juga bertambah dari 190 menjadi 440 orang yang kami tangkap selama 2020. Luar biasa. Upaya-upaya pencegahan, preventif, penyuluhan, razia-razia, kemudian masuk sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan sudah kami lakukan semua, tapi tidak berimbas kepada tentang penegakan hukum yang kami lakukan. Untuk itu dari Pak KBNN datang dengan tim rombongan sini bagaimana mensinergiskan kami stakeholder pemerintah Sultra ini upaya-upaya. Ada satu perhatian beliau, 9 kampung atau spot atau daerah rawan narkoba di Kota Kendari yang disorot oleh beliau harus dirubah. Yang tadinya merah harus bisa bagaimana berkurang, hijau atau mungkin sama sekali tidak ada. Ini upaya kami pemerintah daerah bagaimana segera secepatnya untuk menyelesaikan itu. 9 daerah tersebut Bang, yang mana itu? Ya. Kombes Polisi Muhammad Eka Fatur Rahman juga menambahkan bahwa dominasi penggunaan narkotika di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, yakni didominasi narkotika jenis sabu dan di daerah-daerah yang masuk kategori rawan narkoba di Kota Kendari, yakni Kemaraya, Baruga, dan Kampung Salo. Dan untuk 2 tahun terakhir ini, mulai tahun 2019-2020, Ditres Narkoba Polda Sultra sudah menyita sekitar 22 kg yang identik berasal dari negara Cina yang masuk melalui negara Malaysia, terus masuk ke Kalimantan Utara, ke Balikpapan, terus ke Palu dan akhirnya tiba di Kota Kendari. Kemaraya, di Baruga, Kampung Salo yang sudah terkenal di sini menjadi daerah-daerah tanda kutip daerah merah. Untuk pelanggar-pelanggar sendiri Bang, apakah kebanyakan ditemukan itu anak-anak, mungkin remaja atau sudah dewasa? Kami petakan semuanya antara umur yang banyak 20 sampai dengan 30 tahun banyak pelakunya. Kemudian untuk tempat-tempatnya di perumahan, di kos-kosan. Kalau untuk daerah tempat-tempat hiburan itu jarang sekali kami dapatkan itu. Karena banyak dari barang bukti yang kami sita dominan adalah jenis sabu. Sebagian ada yang mulai yang banyak sekarang itu tembakau gorila. Kemudian yang agak murah harganya itu PCC dengan tramadol ini yang mulai berkembang juga di, mohon maaf, di lapisan bawah karena bisa terjangkau dengan berapa 20.000 ke 30.000. Ini yang rawan. Kemudian ada juga sebagian anak-anak yang menggunakan lem IKI-board yang dihirup itu ada juga perhatian dari kami. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNN itu ada 89 jenis narkoba yang sekarang beredar di Indonesia ini. Yang banyak di kita yaitu jenisnya sabu. Rata-rata barang yang masuk dari mana aja? Semua barang yang kami sita identik bahwa barang tersebut berasal dari Cina. Dari Cina masuk ke Malaysia, Kalimantan Utara, Balikpapan, Palu dan sampai sini. 2 tahun terakhir kami menyita sabu sekitar 22 kg dari kami. Demikian, terima kasih.
Untuk diketahui, kunjungan Kepala BNN RI bersama rombongan di Sultra selain berkunjung di kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, juga dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih di Rujak Gubernur guna membahas penanganan dan pemberantasan narkotika di Sulawesi Tenggara. Dan usai mengadakan pertemuan di kantor BNN RI, Kepala BNN RI juga bertukar cenderamata dengan beberapa instansi terkait dan Sekda Kota Kendari bersama Ketua DPRD Kota Kendari juga menyerahkan sebidang tanah seluas 1,5 hektar untuk pembangunan kantor BNN Kota Kendari. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultraland Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.